Sobat Voka, kembali lagi bersama kita di VokaCast. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu kepala sekolah kita, Mr. Utomo. Hai. Oke, boleh dong Mister perkenalkan diri dulu ke Sobat Voka semua. Ya. Baik, perkenalkan saya Utomo, SPDP, Kepala SMK Nanda Bekasi. Ya. Itu aja. Oh, itu aja. Oke, baik. Atau ada yang lain? Boleh segitu dulu Oh kali iya, ya. segitu dulu ya. Lebih lanjutnya kita langsung masuk aja ke question pot. Nah, question pot pertama, aku mau nanya dulu Mister. Mister itu udah lama kan di SMK Nanda. Berapa lama sih Mister ngajar di SMK Nanda ini? Saya masuk di SMK Nanda tahun 2016. Coba hitung berapa? 2016. Ayo. Berarti Berapa sudah tahun? sekitar 5 tahunan. Nah, jalan 67 lah. 67 tahun. 67. Ya, jadi saya masuk di sini tahun 2016. Sekarang udah tahun 2023 kan? Berarti kurang lebih ya jalan 67 lah. Nah, selama 6 sampai 7 tahun itu Mister ngajar matkul apa aja sih, atau Mister pernah jadi guru produktif atau gimana? Saya masuk pertama itu karena basic saya agama ya, Ya. Feris dan Senata. Jadi pertama saya masuk SMK Nanda tuh dikasih kepercayaan untuk ngajar agama Buddha, karena basic saya adalah guru agama Buddha. Kemudian kebijakan dari kepala sekolah waktu itu, karena kebetulan basic saya selain guru agama Buddha juga di komputer, jadi saya dipercaya untuk memegang lab komputer. Jadi waktu itu karena butuh teknisi ya, kalau kita bilang bahasa kerennya laporan lah gitu. Jadi saya dipercaya untuk menghandle atau memegang satu lab komputer, terutama lab yang berhubungan dengan jaringan, terus ada bengkel juga. Istilahnya kita yang tanggung jawab, saya yang tanggung jawab gitu. Jadi itu pertamanya. Kemudian berjalan tahun pertama masih sama tuh, mengajar agama sama laporan. Terus lupa saya tahun keberapa itu, intinya di tahun kedua tiga itu saya dipercaya untuk ngajar tambahan, karena mungkin dilihat, wah saya ini Pak Tomo tak pinter komputer nih gitu kan katanya gitu. Jadi dipercaya untuk ngajar waktu itu, namanya adalah simulasi digital. Ya, simulasi digital. Jadi lebih spesifiknya di bagaimana pengelolaan Microsoft Office, entah Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya itu. Jadi lebih ke arah komputer, ya, dan jaringan. Sebenarnya kalau suruh bongkar pasang juga siap aja sih. Jaban. Tapi bukan siap bongkar nggak terima pasang ya. Jadi kita udah siap bongkar, ya udah siap pasang gitu. Iya, siap pasang. Bongkar. Selama Mister menjadi guru mata pelajaran seperti guru agama Buddha dan juga guru simulasi digital sampai menjadi kepala sekolah, ada gak sih kisah-kisah menarik yang sekiranya Mister bisa sampaikan kepada Voka, teman-teman Voka ini? Ya, selama perjalanan saya di SMK Nanda tentu banyak suka dukanya ya. Dulu mungkin kan dengan gedung yang semegah ini kan luar biasa. Dulu gedungnya pindah dari sana sini, harus naik sampai lantai 4 itu kan. Itu suka dukanya. Tentu suka dukanya adalah ketemu dengan anak-anak yang kalau saya bilang beraneka ragam gitu kan. Tapi itulah keindahannya. Jadi kalau anak cuman diem aja kan nggak indah, monoton ya. Jadi itu. Dengan karakter yang bermacam-macam, dengan penampilan, sifat dan sebagainya, itu udah yang unik. Suka dukanya seperti itu. Betul. Kan ngadepin istilahnya gini, Senata sama Felis, kita bagaimana mengelola diri kita aja belum tentu bisa gitu kan. Apalagi kita harus mengelola anak yang lumayan banyak gitu. Bagaimana kita harus bisa kalau saya bilang merangkul, bagaimana anak itu bisa kita rangkul, bisa kita kasih bimbingan, kasih motivasi, kan begitu namanya proses pembelajaran kan begitu. Iya, betul. Lalu
ada gak sih perbedaan yang signifikan antara menjadi guru mata pelajaran dan menjadi kepala sekolah saat ini? Tentu ada, Senata. Jadi kalau guru biasa kan kita hanya dapat mandat tugas ya. Tugasnya hanya datang ke sekolah sesuai dengan tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya ya ngajar. Habis ngajar ya udah, kalau ada tambahan kerjaan ya ditugas. Jadi sesuai jadwal Ya, aja. itu kalau guru biasa. Iya. Tapi biasanya kalau di SMK Ananda ini yang saya perhatikan, kita harus multi talent. Iya. Iya, benar. semuanya. Semuanya harus Betul. bisa. Semuanya harus bisa dihandle. Jadi mungkin kita tidak hanya sebatas ngajar agama saja. Memang ada beberapa tugas yang diberikan. Itu pun sebagai apa ya? Sebagai tugas tambahan. Artinya biar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kan kalian tentu tahulah, guru adalah suri tauladan bagi siswanya. Betul Begitu sekali. kan? Bagaimana guru harus memberikan contoh yang baik. Jadi kita kasih contoh dulu nih. Oh, Bapak Ibu guru aja bisa datang tepat waktu. Misalnya ada tugasnya dikerjakan dengan tanggung jawab itu. Gitu. Nah, kalau kepala sekolah ya seperti saat ini luar biasa tugasnya. Luar Tanggung biasa. jawabnya tambah. Tanggung jawabnya. Makin Betul. tinggi lagi. Makin tinggi. Jadi kalau ada ibarat yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon kan semakin kencang juga anginnya. Iya. Beda dengan pohon tauge kan. Iya. Pohon tauge kan pendek, nah, anginnya nggak ada. Nah itu jadi tanggung jawabnya, tentu tugas dan kewajibannya bertambah. Jadi tidak Bisa lebih berat lah iya, ya, lebih Mister. berat. Karena tidak hanya menghandle dalam artian gini. Kalau guru biasa paling ngajar di satu kelas lain, jadi tanggung jawab ke siswa. Kalau kepala sekolah kan tidak hanya ke siswa, tapi ke guru sama seluruh warga sekolah, termasuk Betul. mungkin teman-teman CS ya kan, di kantin sekolah, satpam dan sebagainya. Itu tanggung jawab kepala sekolah, keamanan semuanya itu. Dan juga kepala sekolah menjaga martabat sekolah juga. Iya, citra sekolah juga. Bagaimana itu yang paling berat ya kan, karena maju dan tidaknya sekolah itu tergantung dari leadernya, kalau kita bilang tergantung dari pimpinan. Itu yang menjadi tanggung jawab berat saya saat ini. Oke, Mister. Kita mundur lagi sedikit ya. Saya mau nanya, pas Mister jadi guru mapel, ada kesulitan gak sih Mister? Contohnya kesulitan mungkin tadi Mister bilang karakter anak yang berbeda-beda, sifat anak yang berbeda-beda juga, dan Mister rangkul, Mister bimbing. Pada saat Mister merangkul dan membimbing itu ada kesulitan nggak? Ya tentu pasti kesulitan itu ada. Artinya gini, dalam satu kelas kalau kita bisa katakan satu kelas misalkan ada 20 atau kalau kelas kita kan kelas gede kan, Iya. ada 30, ada 35 itu kan. Jadi ketika kita ngajar yang sebelah sana, yang sini kadang nggak memperhatikan. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke anak-anak itu yang kalau saya bilang tidak mudah, butuh proses. Itu bukan berarti tidak bisa, tapi butuh proses. Memasuki dunia yang anak-anak itu Iya, sedang apalagi Apalagi- kalau sekarang anak-anak kan luar Iya, biasa, generasi bener nggak? sekarang. Iya, generasi Z. generasinya. Z. Kalau istilahnya pendekatan kita hanya monoton gitu-itu aja, misalkan nih datang sekolah, anak-anak A B C D E cuma duduk diem aja, malah nggak ngantuk kan gitu. Iya. Nanti kita harus ada inovasi baru, gimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Lalu tadi kan kesulitan Mister pas menjadi guru mata pelajaran ya. Nah, sekarang ada kesulitan dan tantangan apa saja yang paling sering dihadapi saat menjadi kepala sekolah? Iya, baik. Kalau sekarang itu yang paling penting atau kesulitan yang ada di depan itu adalah koordinasi. Jadi kadang kan kita mungkin miskomunikasi ya. Iya. Jadi antar saya dengan wakil, dengan Bapak Ibu guru. Rekan kerja lah Iya, ya. dengan rekan kerja itu yang memang harus saya tingkatkan lagi untuk koordinasinya, komunikasinya. Betul. Karena kan satu lembaga ataupun satu struktur itu akan berjalan ketika komunikasi itu berjalan dengan baik. Iya. Apalagi sebagai leader, seorang pemimpin harus bisa
berkomunikasi dengan Dengan baik. baik. Nah, itu pun juga akan kalian pelajari tuh. Betul. Betul Apa sekali. itu? Sam. Komunikasi bisnis. Iya. Jadi bagaimana kita komunikasi, minimal komunikasi lah dengan satu teman. Iya, karena komunikasi juga sangat penting. Iya penting. Tanpa komunikasi juga kita bakal susah untuk bersosialisasi. Coba kamu betul. cuman bekerja. diem aja di kelas, bisa Iya. nggak? Enggak. Ya makanya itu. Jadi itu tantangan terberat bagaimana kita komunikasi dengan teman-teman, baik itu dewan guru, dengan kalian pun juga sama. Yang kadang ada yang nanti takutnya bilang, ini Pak Tomo yang tadinya guru biasa begini, wah sekarang jadi kepala sekolah begini-begini. Nah itu yang harus kita hindari juga. Artinya bagaimana kita memberikan citra ya saya sama seperti yang dulu, cuma memang bedanya secara struktural itu sudah beda gitu. Jadi memang kita harus bisa membawa diri juga, Iya, benar nggak? betul. Jadi di mana tempatnya, di mana posisi kita, terus pada siapa kita bicara, itu yang harus kita bisa prosesnya juga cukup lama, itu tidak mudah itu loh. Artinya Iya. saya coba ngomong sama Felicia sama Senata mungkin akan berbeda dengan ketika saya harus berbicara Iya, dengan betul. Bapak Ibu guru kan begitu. Saya ngomong dengan teman-teman CS mungkin akan beda. Beda ketika juga, ngomong iya, dengan- pasti. Nggak nyambung kadang. Jadi gimana kita memposisikan diri itu yang penting, itu prosesnya lama. Jadi kalian pun juga ketika belajar di kelas tentu akan prosesnya lama. Coba deh pertama kali kamu masuk di SMK atau di Iya. DKV, belum tentu kenal sama satu lingkungan kan, cuma Betul. diem aja, kadang di pojok udah diem aja, nggak ngomong nggak apa. Maka dari itu kita juga komunikasi dengan teman-teman. Itu Kadang ada yang harus diajak ngobrol dulu baru dia mau tertarik. Iya, baru terbuka mungkin. Nah, terus tantangan yang kedua itu karena pada tahun ini kita dapat dapat Betul. bukan gelar, kalau kita bilang itu tanggung jawab dari pemerintah. Oh, Jadi SMK Ananda di tahun ini itu diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana program pemerintah yang namanya Pusat Keunggulan. oh, Ya, jadi di SMK Ananda tahun 2023 ini SMK Ananda terpilih sebagai salah satu SMK Pusat Keunggulan dengan Di konsentrasi. daerah Bekasi. Ya di Bekasi ada beberapa, cuman tahun ini kita dapat tuh terpilih. Konsentrasinya adalah desain komunikasi visual gitu. Jadi termasuk beruntung dengan jurusan yang mungkin masih baru gitu kan, Dan masih sedikit di wilayah ini. Ya, jadi itu mungkin prospek ke depan itu lebih bagus. Dan juga DKV sekarang sudah ada sistem seperti TEVA dan yang lainnya itu bakal Program-program baru ya ya. program baru yang sangat mendukung kejuruan ini. Itu tuntutan memang Senata. Jadi dari pemerintah, dari Kemendikbud itu memang ada tuntutan gimana pembelajaran itu ya tidak monoton. Ada yang namanya teaching factory. Bagaimana kalau saya bilang sih replika dari industri. Jadi yang industri Ya. kecil di sekolah itu namanya teaching factory. Kenapa? Karena nanti kalian di TEVA ini, kegiatan TEVA ini akan hampir mirip istilahnya, Iya. kalau kita bilang 11-12 kan dengan Simulasi industri, kerja. dari simulasi kerjanya, mungkin dari job desk-nya dan sebagainya gitu, ada pembagiannya, ada strukturnya juga gitu. Mungkin memang cocok banget ya sama kita generasi Mm-mm. Z Iya. yang Mister membuat program-program baru, jadi nggak monoton, Iya. dan kita nggak bosan juga, dan mungkin pas kita ngikutin program itu juga enjoy pastinya. Jadi kalau SMK itu Vel sama Senata memang disiapkan untuk siap kerja. Jadi kenapa sih harus ada industri semacam industri kecil di dalam sekolah? Ya artinya biar kita terbiasa dengan budaya kerjanya, dengan etos kerjanya di industri itu seperti ini loh gitu. Makanya kalau kita udah siap di SMK ya setelah lulus harus siap kerja. Jadi nggak kaget lagi jika nanti udah ke dunia Iya. kerja. Gitu. Minimal kalaupun memang tidak kerja, siaplah untuk wirausaha gitu. Jadi kadang kan kalau wirausaha, wah enak nih, kita udah bisa mandiri, udah punya usaha sendiri, itu ya tujuannya.
ada nggak dari Mister ada rencana kedepannya untuk SMK Ananda, misal dari selain PEVA dan lainnya itu untuk mengembangkan SMK Ananda lebih modern lagi? Ya, jadi gini, tujuan akhir dari pusat keunggulan itu adalah sekolah dapat mengimbas itu artinya memberikan manfaat, tidak hanya untuk intern sekolah sendiri, tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, ya kan, untuk lingkungan. Mungkin tidak hanya itu, kalau kita bisa melebarkan sayap, bisa berkembang, bisa untuk negara, untuk industri juga. Itu kan salah satu tujuan akhirnya, the goal-nya itu kan. Jadi kita proses, tapi menuju situ kan tidak mudah sih, butuh waktu juga, ada proses. Iya, makanya di rencana ke depan itu kita ada yang namanya program pendampingan UMKM. Sekarang kan UMKM kan banyak kan, banyak apalagi setelah kalau kita era habis pandemi itu kan banyak kalau kita bilang toko yang sudah tutup dan sebagainya. Mereka online. Sekarang merintis UMKM. Nah, ayo kita bantu, kita merintis dari bawah lagi. Jadi kan kalau kita bilang keberhasilan kita itu bagaimana UMKM itu bisa berhasil, bisa menjadi kalau saya bilang jadi contoh buat UMKM yang lain. Siapa tahu itu ada hasil dampingan kita. Kita bangga, wah ternyata ilmu yang kita pelajari di sekolah dapat bermanfaat untuk orang lain. Itu kan namanya pembelajaran. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri nih. Kalau untuk Anda sendiri mah nggak bermanfaat. Ilmu akan lebih baik kalau bermanfaat untuk orang lain, semuanya, tidak untuk diri sendiri. Iya. Keluarga juga dan saya agak balik lagi nih Sir. Pas Mister menjadi guru mata pelajaran, ada gak sih hal kocak ataupun hal yang Mister paling ingat saat menjadi guru mata pelajaran, misal Mister ngurusin murid badung dan sebagainya. Hal yang memorable mungkin. Yang memorable, Sir. Memorable yang sangat diingat sampai sekarang. Jarang sih, cuman paling kalau yang agak susah itu ketika ya biasa kadang ada murid yang kalau kita bilang kan tingkat kemampuan pengetahuannya kan tidak sama ya. Ada yang ketika kita kasih tahu, kadang ada ketika kita ngomong denger aja dia udah paham, oh ya dia mau bahasnya ini, ada udah dijelasin gitu kan, dikasih contoh masih aja belum paham, sampai berapa kali belum paham. Nah itu jadi kadang kalau kita bilang jadi refleksi bagi kita ini yang salah saya, apakah dianya atau materinya yang kita ajarkan terlalu sulit. Nah, apa kita kurang penjelasannya? Jadi itu kadang kalau hal kocak sih jarang sih ya. Jarang. Tapi yang paling diingat itu pasti banyak. Karena memang banyak yang tadi saya bilang, tingkat seseorang itu kan beda-beda. Dan memang kita harus bisa merangkul semuanya. Jangan tebang pilih, artinya wah ini aja yang harus dipisahin. Semua harus semuanya harus dipelajari. Baik, kita udah nanya-nanya Mister Utomo nih udah lama banget. Jadi mungkin kita bisa akhiri dengan Mister ngasih sepatah dua kata buat Sobat Voka. Dan juga kesan dan pesannya, Sir. Oke deh. Untuk Sobat Voka, Sobat Voka. Sobat Voka. Oke, untuk Sobat Voka dimanapun kalian berada, yuk join di SMK Ananda. Pasti kalian akan menemukan pengalaman baru, kemudian pengetahuan baru, tentunya dengan teman-teman dan kawan-kawan yang luar biasa. Jadi nanti kita akan maju bersama, membuat pengalaman bersama gitu kan, artinya kan jadi itu yang akan kita lakukan di SMK Ananda. Jadi saya tunggu kehadiran dari teman-teman Sobat Voka, datang aja. Kalau mau podcast boleh gitu kan. Boleh banget dong. Podcast bisa, boleh, gitu, ya. Fotografi bisa, membuat banner bisa dan selainnya. Iya.
sebagai anak DKV kita ngerjain tugas dengan sangat enjoy. Iya, dengan sangat enjoy sekali. Seru banget. Jadi silakan langsung aja. Kalau misalkan ada waktu mampir nih, daftar aja. Kalau mau langsung gabung, ayo silakan Betul. daftar. Capcus. Kalau mau tanya-tanya bisa Bisa aja. banget. Kami selalu ready Dan kita tuh. buka open house juga Iya. kan. Iya. Kita ready dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi kalau sobat Poka mau datang silakan datang. Datang. Pintu selalu terbuka untuk sobat Poka. Oke. Terima kasih Mr. Otomo atas Sama-sama. waktunya. Senata sama-sama Felis. Oke. Iya. Sudah cukup. Bye.